di dunia ini hanya permainan. Makanya kalau kamu masih mencari uang yang haram, ya pasti akan, kalau di sini di dunia selamat dari KPK, di akhirat nggak akan selamat, nggak akan siapapun. Apalagi dia direksi kek, dia GM kek, dia kapro kek, dia pegawai biasa kek, selalu menikmati itu sampai pensiun, sampai akhir hayatnya dia masih menikmati, anaknya menikmati, cucunya menikmati, itu menikmati, masuk semua. Harta yang haram itu akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Dan itu tetap masuk neraka, sama semuanya. Dia akan mengajak. Nah inilah hati-hati, kehati-hatian kita. Makanya kalau teman-teman yang lain dakwah itu jauhi riba, betul. Jauhi beneran. Nah ini kaitannya apa Mas? Nah, maksudnya itu nanti masuk neraka. Nah ini titik ini sebenarnya bukan riba, tapi memang nyuri. Kalau riba itu kan kesannya ada jual beli, pinjam meminjam, ada transaksi. Kalau ini kan sudah jelas nyuri, bukan miliknya diambil. Makanya kalau mamanya tadi yang besi kuat dihitung itu dengan besi yang lebih kecil masih kuat, itu kan nyuri. Kecuali bilang sama owner. Yang bilang sama owner jarang. Adapun bilang nanti ownernya ya sudahlah nanti bagi-bagi sama. Ya, malah dimarahi Ustaz. Kamu dulu awalnya gimana ngitungnya? Enggak. Malah kalau bisa yang memang punya yang pikiran nakal itu malah didiemin. Nanti bisa aja ownernya nanti main dia ke tempat kontraktor, main ke tempat konsultan, kasak kusuk. Ada yang bisa dicari enggak? Gitu, selesai proyek 1, 2 tahun, 3 tahun memang diem, ngempet, pengen beli rumah, pengen beli mobil, itu kan ngempet, dia nggak tahan. Nah intinya adalah hati-hati. Sanalah seorang manusia itu bisa terjebur. Kelihatannya itu pekerjaan itu halal, tapi sebenarnya belum tentu baik. Apalagi berkah. Dia bisa menjadi halal asal dikerjakan dengan selalu mengingat kepada Allah dan melakukan kecurangan. Lah iya itu betul. Jadi dia kalau kerja hanya gajinya sendiri masih halal. Kalau dari uang hasil itu terus kita pakai untuk sedekah dalam rangka membersihkan harta itu, tetap tidak berarti apa-apa atau bisa itu jadi agak bingung nih. Sebenarnya bingung ini. Bagi harta yang diambil karena nyuri, nah itu haram. Kalau niatnya untuk sedekah itu langsung haram gitu. Bagi dirinya, bagi yang terima enggak, karena tetap itu atas izin Allah Ta'ala, manfaat untuk hidupnya dia. Bagi yang mengelola yatim piatu, kalau dia ingin yatim piatu dibagi sekian dan dia lebih besar, ya itu salah lagi di hadapan Allah Ta'ala. Semuanya begitu. Semua punya ujian masing-masing. Makanya jangan punya pikiran membesarkan yatim piatu dengan yayasan itu terus saya membesarkan anak yatim terus dibilang besok masuk surga. Oh belum tentu. Justru banyak ujiannya. Justru itu yang lebih besar. Secara kualitas ya? Secara kualitas lah, kualitas dulu lah ya. Kalau kuantitas kan wallahu a'lam itu kan masing-masing aja lah. Kualitas saja berat. Minta ini saya punya yatim ini. Kemudian anak yatim kan nggak tahu dapat uang berapa, kan nggak pernah ditulis, benar nggak sih? Betul. Yang tahu kan hanya pengurusnya. Nah, saya bukan menyalahkan pengurus ya, ini bagi pengurus yang nakal. Hati-hati seperti itu. Makanya ayo kita tetap berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh di hadapan Allah, bukan kelihatan soleh, sehingga kita nanti akan diselamatkan nanti di akhirat, insya Allah, amin. Amin. Karena memang harus begitu. Berarti juga Ustaz, kita dalam bergaul juga harus milih teman Ustaz. Ya milih lah. Kan katanya mainlah sama siapa aja, nggak usah pandang bulu, gitu gimana tuh Ustaz? Boleh. Main namanya belum kenal kan main. Kalau sudah kenal milih. Gitu ceritanya. Wong mau punya cari istri aja milih kok. Iya betul. Jangan sampai besok itu nyesel gitu. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya Pak Haji ya. Ya Ternyata memang kita harus berhati-hati dalam kehidupan dunia ini Pak Haji. Yang kelihatan baik belum tentu
hadapan Allah ternyata. Betul. Yang jelek belum tentu juga jelek di hadapan Allah. Begitu kira-kira Pak Ustadz ya? Yang menurut kita jelek itu belum tentu jelek di hadapan Allah. Karena nggak taunya kalau kamu melihat temenmu itu nggak punya uang, kamu punya uang, kamu kan ngerendahin, elah kerjamu kan gitu. Kamu memang punya uang, nggak taunya dia memang kerjanya halal beneran. Kamu rendahin, kamu pikir dia itu jelek, kurang dan sebagainya, malah itu besok di akhirat itu ditingkatkan derajatnya. Dan besok kamu itu lihat-lihatan di akhirat itu. Kok dulu kamu nggak punya apa-apa, kamu bisa masuk surga? Maksudnya antara saya di surga dan dia tidak di surga, atau dia di neraka, saya di surga kira-kira. Itu kan khayalanmu. Ya kalau bisa kan seperti itu, jangan. Makanya jangan ngejek seseorang siapapun. Janganlah. Atau jangan juga ngompor-ngomporin dia, bro, udahlah. Gitu, jangan juga itu maksudnya. Bro, dapat berapa kira-kira kalau proyek segitu? Nah, itu jelas kayak gitu. Janganlah. Jadi bagi teman-teman yang masih bekerja di instansi yang membangun gedung, membangun jalan, ya hati-hati aja. Hati-hati, saya bilang hati-hati. Kenapa? Di situ iman kita dipertaruhkan. Ya, karena godaannya macam-macam Pak Ustadz di situ. Godaannya macam-macam. Satu macam nyuri uang, yang kedua ada lagi lah. Kira-kira yang bisa menghabiskan uang juga gitu kira. oh gitu.